Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus kepada seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan pelajaran kita saat ini. Kita sambung melalui udara atau YouTube. Kita sambung tentang 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ini adalah riwayat daripada orang Israel keluar dari dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi akibatnya banyak dari hampir semua yang keluar dari Mesir itu tidak masuk tanah perjanjian. Nah, mari kita akan pelajarin. Kita tahu Tuhan berulang-ulang berfirman mengenai rencananya supaya umat kita ini manusia itu mengerti. Kita telah belajar salah satu blueprint atau gambaran mengenai kemah suci dari Musa atau bait Allah yang dibangun, ada ruangan suci, ruang maha suci. Itu dulu cuma ada imam besar masuk 1 tahun sekali. Tapi sekarang ini Tuhan Yesus waktu dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia masuk sampai di ruangan maha suci di mana hadirat Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi satu kali dia masuk untuk saudara dan saya, dan dia sekarang di sana dan dia berjanji, kita udah pelajari, dia akan datang kembali membawa di mana tempat dia berada supaya kita pun berada. Wah, pengharapan yang luar biasa, yang sangat indah. Nah, sekarang kita pelajari lagi satu pola atau satu gambaran dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Ada 5 dosa yang menyebabkan orang Israel tidak masuk di tanah perjanjian, sebagian besar. Jadi ditulis supaya kita jangan berbuat yang sama. Kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-10 mulai ayat 1. 1 Korintus pasal 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Yaitu batu karang ialah Kristus. Nah, itu ada saudara tahu waktu mereka nggak ada air. Tuhan bilang kepada Musa, pukul batu karang, batu itu keluar air. Kedua kali Musa marah, Musa pukul lagi. Dan akibatnya dia nggak masuk. Kenapa? Ini satu prinsip. Karena batu karang itu adalah Kristus. Dia cuma mati 1 kali, nggak boleh mati 2 kali. Yang kedua Tuhan Yesus bilang bicara aja, dia pukul. Akibatnya dia nggak masuk. Tapi bukan itu poin kita. Nah, mereka semua berarti ini udah dibaptis, udah merayakan Paskah, Passover, malaikat maut lewat laut merah. Tiap hari ada tiang awan, tiang api. Mereka ada mana terus turun setiap hari, setiap pagi. Mereka bisa makan. Keajaiban demi keajaiban mereka alami. Tapi ayat yang kelima dari 1 Korintus 10. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Allah tidak berkenan kepada mereka. Ayat 5. Ayat ke-6. Semua ini terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 6, dosa nomor 1. Ayat yang kedua, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Dosa nomor 2. Dosa nomor 3, ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan. Dosa nomor 4, janganlah kita mencobai Tuhan. Dipagut ular. Ayat yang dosa nomor 5, ayat 10. Janganlah bersungut-sungut, komplain. Nah, ayat yang ke-11. Ini dengar baik-baik. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini semua ditulis sebagai contoh supaya kita jangan ikut pola hidup orang Israel waktu itu. Sebab itu ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kita sombong. Tidak ada yang
tidak mempan dosa. Tapi kita bisa hidup kudus dengan kuasa Roh Tuhan. Nah, ayat 13, ayat yang sering dipakai. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan binasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan. Ini ada persoalan di seluruh dunia sekarang ini, tapi ya, Tuhan tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah, ayat yang kelima dari 1 Korintus 10, sebelum kita uraikan yang satu persatu tentang 5 dosa. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kenapa Tuhan tidak berkenan? Ada 5 dosa yang kita akan bicara satu persatu. Nah, orang Israel keluar dari Mesir kira-kira 3 juta lebih, 3,5 juta. Dari mana kita tahu? Memang tidak ada angka begitu di Alkitab. Tapi kita bisa pelajari dari Bilangan pasal 1 mulai ayat 20 sampai 43. Waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk mendaftarkan dari setiap suku laki-laki yang 20 tahun ke atas yang bisa berperang, supaya bisa berperang. Baca dari Bilangan pasal 1. Berapa orang yang bisa berperang? Dari 12 suku. Tidak termasuk suku Lewi, karena mereka suku Lewi ini adalah suku yang menjadi imam. Jadi tidak mereka melayani bait Allah atau kemah suci. Nah, kalau saudara baca dari Bilangan pasal yang ke-1 ayat 20-23, itu ada dari 12 suku 20 tahun ke atas yang siap berperang, ada 635.500. Oh, banyak saudara. 635.500, saya jumlah itu, atau ada ditulis di Alkitab 635.500, 20 tahun ke atas, yang laki-laki aja yang siap berperang. Nah, kalau istri, adik-adiknya dan lain-lain, itu ya kira-kira 3 jutaan lah yang ada. Nah, kenapa masih 12 suku? Karena Yusuf punya 2 anak, satu Efraim, satu Manase. Jadi dihitung satu suku Manase, satu suku Efraim. Jadi tetap 12 suku. Walaupun satu suku Lewi tidak dihitung. Karena mereka jadi imam. Jadi ada 635.500. Nah, istri dan anak kira-kira 3 jutaan lah. Nah, dari 3 juta ini sebagian besar cuma 3 orang yang masuk tanah perjanjian. Yaitu cuma Joshua, Kaleb, dan Eliasar imam. Jadi kalau saya hitung dari 3 juta lebih, 3,5 juta ini dibagi 40 tahun. Terus di 1 tahun 365 hari. Jadi kira-kira 230.000 lebih orang mati setiap hari rata-rata. Oh, kerjanya kubur terus. Nah, apa yang menyebabkan? Ya, ini yang 5 dosa ini. Kita pelajari bersama-sama. Dosa nomor 1 dari ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk meringatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa hal-hal yang jahat? Itu rakus atau greedy. Jadi satu kali dari Bilangan pasal 11, kita baca, saudara baca nanti sendiri rumah, Bilangan pasal 11 mulai ayat 1. Bangsa ini bersungut-sungut di hadapan karena nasib mereka. Bangkitlah muka Tuhan. Ya toh, mereka komplain. Ayat yang keempat, orang-orang bajingan, ada juga orang-orang asing yang bukan orang Israel ikut, ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, mana itu Tuhan Yesus katakan, mana itu lambang adalah firman Tuhan. Bosan akan firman Tuhan. Firman Tuhan terus. Jangan fanatik. Nah, akibatnya apa? Dosa yang nomor 1. Mereka rakus mau makan daging. Dan Tuhan kirim burung puyuh. Saudara baca dari Bilangan pasal yang ke-11. Tuhan kirim burung puyuh. Mati makan burung, masih daging di mulut, mati. Dan apa yang akibatnya? Ayat 34 paling akhir. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa.
karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Nafsu rakus. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita mengucap syukur, kita firman Tuhan, kita makan setiap hari. Ini orang mau ikut Tuhan tapi mau ikut daging. Atau buat daging, sudah baca Galatia pasal 5. Nah, dosa pertama, rakus. Dosa kedua, yaitu ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka dululah bangsa itu makan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Dari Keluaran pasal 32, saudara baca dari ayat 1, baca gimana. Waktu Musa naik ke gunung untuk mendapat 2 loh batu hukum Taurat. 40 hari dia di sana, dan Joshua. Orang gak turun-turun, mereka bilang kepada Harun, wah ini Musa gak tahu, dia udah pimpin kita gak ada kemana. Mari kita buat Allah lain. Wah, langsung dikumpul, saudara baca ayat 1, ayat 2, mereka kumpul anting-anting emas, dia tanggalkan, dan semua mereka bawa kepada Harun, dan ayat yang keempat, diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dan pahat dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Terus mereka menari-nari berpesta pora karena Musa tidak turun-turun. Saudara bilang sekarang mungkin, wah itu kan orang Israel, saya nggak menyembah patung lagi sekarang. Tapi saudara lihat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Oh, banyak berhala sekarang. Apa berhala? Kalau bahasa Amplified dibilang little children, believer, orang-orang percaya, guard yourself from idols. Banyak penyembahan berhala. Dalam kurung, false teaching, pengajaran sesat, moral compromise. Oh, moral sama dunia ini kita bisa samalah. Kalau di sana tipu-tipu dikit, bohong-bohong dikit, kita juga bohong. Anything that will take God's place in your heart. Apa saja yang mengambil tahtanya Tuhan di hati kita, yang kita membuat dia nomor 1. Kalau udah ada yang lebih nomor 1 daripada Tuhan di hati kita, itu udah berhala. Jadi memang gak buat patung, tapi udah berhala. Nah, Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah itu penyembahan berhala. Kalau kita serakah, saudara tahu kenapa orang korupsi? Ya serakah. Kenapa orang kawin lagi? Ya karena serakah. 1 istri nggak habis, mau istri 2, istri 3. Karena apa? Karena serakah. Itu sama sama penyembahan berhala. Sebab itu dibilang berhati-hati akan pelbagai penyembahan berhala. Nah, dosa nomor 3. Jadi ayat yang ke-8. 1 Korintus 10. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan atau persinahan. Percabulan orang yang belum menikah. Persinahan orang yang udah menikah tapi main gila. Nah, apa yang mereka lakukan orang Israel? Bilangan pasal 25. Ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Akibatnya memang sengaja orang Moab kasih anak-anak perempuannya supaya terjadi persinahan. Terjadi persinahan, terjadi percabulan, sehingga mereka akhirnya dibawa menyembah berhala. Kalau menyembah berhala dari orang-orang Moab, yaitu Baal Peor, yang ayat 3, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Nah, jadi murka Tuhan datang. Nah, jadi ayat yang ke-9, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Langsung mati orang. So itu gak masuk tanah perjanjian. Kalau bahasa Inggrisnya, Amplified dibilang, Israel settle and remain in Shittim. And the people began to play the prostitute. Karena tidak menikah. Main sama pelacur. Dikasih sama orang-orang Moab. Jadi, sebab itu Alkitab bilang, jauhkanlah dari percabulan atau persinahan. Bahasa Inggrisnya run away, larilah. 1 Korintus 6 ayat 18. Sekarang setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi luar dirinya, tapi dosa melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahu kamu bahwa kamu adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ayat 20. 1
1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Kita sudah harganya lunas dibayar. Tubuh kita bukan punya kita lagi. Oh, sekarang kalau orang tiap kali bilang, oh this is my body, ini tubuh saya mau apain aja terserah dong. Kalau saudara udah terima Tuhan, tubuh saudara bukan punya saudara. Udah punya Tuhan, udah dibeli. Harganya lunas dibayar. Sebab itu 2 Korintus 7, sambungan dari 1 Korintus 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Proses, kalau ada Roh Kudus akan memimpin kita. Banyak kita dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Baca Roma pasal 8. Nah, jadi percabulan, persinahan, dosa nomor 3, nomor 4. Ayat 9, janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dari Bilangan pasal 21. Ayat 4 dikatakan begini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu ayat 5, mereka berkata-kata pada melawan Allah dan Musa. Oh, kenapa kamu pimpin? Kenapa kamu pimpin sehingga kita ini susah keluar dari Mesir. Kita mati di padang gurun ini. Lalu Tuhan membawa ular-ular tedung dan mereka tuh dipakut ular tedung. Dan mereka berteriak, Tuhan, oh Musa tolong. Musa berdoa. Bahkan Tuhan bilang begini, oh kalau kamu melihat ular tedung tembaga diangkat oleh Musa, mereka lihat itu, mereka tidak jadi sembuh. Apa simbolnya? Yohanes pasal yang ketiga ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bicara mulai murka Allah datang kepada Tuhan Yesus. Dosa-dosa ditanggung olehnya. Sehingga kita memandang salib, kita ikut akan salib pada Yesus. Oh, kita tidak dari rencana, jangan melawan Tuhan. Jadi seterusnya dari ayat yang ke Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. So itu tiap kali kita ambil perjamuan kudus, tiap kali kita bilang ini memperingati, to remember, untuk pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita jadi jangan sombong. Kita minum cawan, kita minum darahnya. Jadi ada 5 dosa. Ya, yang kelima bersungut-sungut. Janganlah kita bersungut-sungut, ayat ke-10, sehingga dibinasakan oleh malaikat maut. Oh, saudara baca dari Bilangan pasal 16. Ada Korah, Kehat, dan mereka tuh mau mengganti Musa. Mereka bilang, gak usah mimpin, kita juga bisa lah. Kita bisa dengar firman Tuhan. Kita bisa juga jadi imam. Padahal orang Lewi. Dan ada 250 diangkat iman dan lain-lain. Nah, waktu besoknya apa? Tanah terbuka, mereka masuk di dalam yang 150 sok jadi iman, mati kebakar. Baca aja di Bilangan pasal 16. Jadi waktu mereka berontak, Tuhan murka, Tuhan bilang, pisahkan dirimu. Gua matiin juga ini semua, murka Tuhan. Tapi Musa berdoa syafaat. Jadi itulah tugas saudara. Kalau lihat kiri kanan ada orang yang berdosa, saudara menjadi imam, berdoa untuk mereka. Nah, sujud Musa akhirnya nggak jadi. Nah, jadi ingat, saya nggak usah terlagi. Bersungut-sungut lawannya apa? Mengucap syukur. Kalau kita bersungut-sungut, berarti kita membuat Tuhan itu kecil, persoalan kita itu besar. Kalau kita mengucap syukur kehendak Tuhan, 1 Korintus 5, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, maka persoalan kita jadi kecil dan Tuhan itu jadi besar. Karena dia itu maha kuasa. El Shaddai. Sebab itu dari dalam segala situasi kita mengucap syukur. Saya sebagai penutup, saya ingatin lagi.
1 Korintus pasal yang 10 ayat 6, dosa rakus. Ayat yang ke-7, penyembahan berhala. Ayat yang ke-8, percabulan atau persinahan. Ayat yang ke-9 dari 1 Korintus 10, jangan coba atau melawan Tuhan. 4 itu. Dan kelima, jangan bersungut-sungut. Ini ditulis supaya kita menjadi peringatan bagi kita, saudara dan saya. Sebab itu di 1 Korintus pasal 10 ayat yang kedua bilang, jangan kita sombong, tinggi hati. Hati-hati bisa jatuh. Tapi kita ada testing, ada percobaan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena kita punya roh Tuhan yang di dalam kita. Lebih besar daripada yang di dunia. Biarkan saudara dipimpin dan dipenuhi oleh